Dianggap tak berharga karena kado murah, Salwa ditertawakan keluarga mertuanya. Namun, sebuah kejadian tak terduga mengubah segalanya. Bagaimana kisahnya? Ikuti sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Udara di dalam bus terasa pengap, namun hatiku jauh lebih sesak. Di sampingku, Bima, suamiku, menggenggam tanganku erat. Ini bukan kali pertama kami pulang kampung ke desa Mekarjaya, desa tempat Bima dilahirkan dan dibesarkan. Namun, ini adalah kali pertamaku akan bertemu langsung dengan seluruh keluarga besarnya, terutama Ibu Lastri, mertuaku. Setelah hampir setahun menikah, barulah kesempatan ini datang. Aku menatap tas jinjing di pangkuanku, isinya sebuah kain batik tulis sederhana yang kubuat sendiri. Motifnya mungkin tak semodern batik-batik pabrikan, tapi setiap guratan, setiap warna, kubuat dengan sepenuh hati. Kain itu adalah lambang kerajinan dari desaku, sebuah warisan turun-temurun yang kuharap bisa menjadi pengikat antara dua keluarga yang berbeda jauh ini. Bima sendiri tahu betul bagaimana aku menghargai setiap helai benang, setiap tetes malam yang kububuhkan. Sejak awal, Bima sudah memberitahuku bahwa keluarganya, terutama sang ibu dan adik perempuannya, Rina, terbiasa hidup berkecukupan. Mereka punya toko bahan bangunan yang cukup besar di kota kecamatan, dan beberapa lahan sawah yang luas. Hidup mereka jauh berbeda dengan kehidupanku di desa seberang, tempat kami mengandalkan hasil bumi dan kerajinan tangan. Perbedaan itu selalu menghantuiku, seolah ada jurang tak terlihat yang membentang di antara kami. Bima berulang kali meyakinkanku bahwa segalanya akan baik-baik saja. Ibu mungkin agak tegas. "Salwa," katanya suatu malam, sambil mengusap kepalaku yang tertutup kerudung. Tapi hatinya baik. Rina juga, dia hanya sedikit berbeda saja. Aku mengangguk, mencoba percaya. Namun, hatiku tetap dipenuhi kekhawatiran. Bagaimana jika mereka tidak menyukaiku? Bagaimana jika kesederhanaanku menjadi bahan tertawaan? Aku memejamkan mata, teringat pada hari pernikahan kami. Acara yang sederhana, hanya dihadiri keluarga dekat. Ibu Lastri dan Rina datang dengan pakaian yang serba mewah, jauh berbeda dengan kebaya sederhana yang kupakai. Senyum mereka tipis, terkesan formal dan sedikit kaku. Aku bisa merasakan tatapan menilai dari mata mereka, menelusuri setiap inci diriku, dari ujung kerudung hingga ujung kaki. Sejak saat itu, bayangan tatapan itu selalu membuntutiku. Bima adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Kakaknya, Mas Arya, sudah berkeluarga dan tinggal di kota lain. Adik perempuannya, Rina, sudah menikah dengan Doni, seorang kontraktor sukses, dan mereka juga tinggal di kota yang sama dengan Mas Arya. Hanya Bima, anak tengah, yang memilih jalan berbeda. Dia seorang guru honorer di desaku, dengan gaji pas-pasan. Pilihan Bima untuk hidup sederhana bersamaku ini, aku tahu, tidak sepenuhnya disetujui Ibu Lastri. Selama ini, komunikasi kami dengan keluarga Bima hanya sebatas telepon. Percakapan terasa formal dan singkat. Ibu Lastri selalu menanyakan kabar Bima, jarang sekali menanyakan tentang diriku. Seolah-olah aku ini hanya lampiran, bukan bagian dari keluarga. Aku berusaha memaklumi, mungkin mereka belum terbiasa. Mungkin dengan bertemu langsung, mereka akan melihat bahwa aku, Salwa, adalah sosok yang tulus. Bima tahu kegelisahanku. Beberapa hari sebelum keberangkatan, ia menawariku untuk membeli hadiah yang lebih layak. "Bagaimana kalau kita beli set perhiasan, Salwa? Atau tas kulit bagus?" tanyanya saat itu, matanya penuh perhatian. Aku menggeleng pelan. "Tidak, Bima. Ibu Lastri pasti sudah punya banyak. Aku ingin memberi sesuatu yang berasal dariku,
sesuatu yang punya makna. Kain batik ini adalah hasil tanganku sendiri. Semoga mereka bisa melihat ketulusannya. Bima menghela napas, tak bisa membantah. Dia tahu keras kepalaku kalau sudah menyangkut prinsip. Ia menghargai kejujuranku, tapi aku tahu, di lubuk hatinya, ia pun sama khawatirnya denganku. Dia adalah jembatan antara dua dunia yang berbeda ini, dan ia tak ingin jembatan itu roboh karena kesalahpahaman. Aku hanya bisa berdoa, semoga ketulusan hati ini bisa menembus dinding perbedaan yang kurasakan. Perjalanan ini terasa sangat panjang. Setiap kilometer yang kami tempuh seolah memperpendek jarak antara harapanku dan kenyataan yang mungkin pahit. Aku memegang erat batik itu, meraba setiap seratnya. Ada harap dan cemas yang bercampur aduk. Harapanku sederhana, hanya ingin diterima. Kecemasanku lebih kompleks. Takut akan penghakiman dan penolakan. Sudah dekat, Salwa, kata Bima, suaranya membangunkan lamunanku. Ia menunjuk keluar jendela bus yang berdebu. Pemandangan sawah hijau terhampar luas, rumah-rumah penduduk mulai terlihat rapat, dan sebuah masjid desa dengan menara menjulang. Aku mengangguk, mencoba tersenyum, meski rasanya bibir ini kaku. Jantungku berdetak lebih cepat, seperti genderang perang yang tak sabar menanti pertempuran. Tepat di ujung jalan desa, Bima mengetuk jendela, memberi isyarat pada sopir untuk berhenti. Bus melambat, dan kami turun di pinggir jalan berpasir. Udara desa yang sejuk segera menyapa, membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Rumah Ibu Lastri tidak jauh dari sini, Bima bilang hanya beberapa langkah dari jalan utama. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Kupastikan kerudungku tersemat rapi, menutupi auratku dengan sempurna. Aku tak ingin ada celah sedikit pun bagi mereka untuk mengkritik penampilanku. Kesederhanaan adalah prinsipku, tapi kesopanan adalah keharusan. Aku ingin menunjukkan bahwa meski hidupku sederhana, aku punya martabat yang tak bisa diremehkan. Bima berjalan di depanku, memegang tanganku, seolah memberikan kekuatan. Dari kejauhan, aku bisa melihat rumah Ibu Lastri. Bangunannya besar, berdiri gagah dengan pagar besi tempa yang menjulang. Catnya masih baru, berwarna krem cerah, kontras dengan rumah-rumah penduduk di sekitarnya yang didominasi warna tanah. Di halaman depan, terparkir sebuah mobil yang mengkilap, menandakan kemewahan yang tak bisa kusentuh. Rasa minder itu kembali datang, menusuk-nusuk hati. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk tetap tegar. Apapun yang terjadi, aku akan menghadapi ini dengan kepala tegak. Aku adalah istri Bima, dan aku bangga dengan siapa diriku. Hadiah ini mungkin murah di mata mereka, tapi bagiku, ia adalah cerminan dari hati yang tulus. Semoga mereka bisa melihat lebih dari sekadar harga. Semoga mereka bisa melihat maknanya. Kami melangkah masuk ke halaman rumah yang luas itu. Halamannya berkerikil rapi, dihiasi pot-pot bunga anggrek yang sedang bermekaran. Aroma melati yang semerbak menyambut kami, beradu dengan kegugupan yang menggerogoti. Kulihat pintu utama terbuka, dan sesosok wanita parubaya dengan daster batik mewah berdiri di ambang pintu, menatap kami dengan tatapan yang sulit diartikan. Itu Ibu Lastri. Wajahnya yang tegas dan sorot matanya yang tajam langsung membuatku ciut. Rambutnya disanggul rapi, beberapa helai uban terlihat jelas. Ia terlihat lebih berwibawa dari yang kubayangkan. Di sampingnya, seorang wanita muda dengan pakaian modis, celana jeans ketat dan blus sutra, tersenyum tipis. Itu Rina, adik iparku. Kecantikan Rina memang tak bisa dipungkiri. Kulitnya bersih dan terawat, jauh berbeda dengan kulitku yang sering terpapar matahari. Bima, Salwa, sudah sampai rupanya. Sapa Ibu Lastri, suaranya datar, tanpa intonasi kehangatan yang kuharapkan. Ia tak bergerak maju untuk menyambut kami, hanya berdiri kaku di tempatnya. Bima segera maju, mencium tangan ibunya, dan memperkenalkan aku. Ini Salwa,
Bu. Istri Bima. Aku segera mengikuti, mengulurkan tangan untuk mencium tangannya. Tangannya dingin, dan sentuhannya terasa cepat, seolah enggan berlama-lama. Rina hanya mengangguk. Senyumnya tetap tipis, tanpa ada keinginan untuk bersalaman denganku. Sudah lama tidak kelihatan, Mas Bima, katanya, suaranya terdengar malas. Oh, ini istrimu? Salwa, ya? Aku mengangguk, mencoba tersenyum ramah. Iya, Mbak Rina. Senang bisa bertemu. Namun, ia hanya membalas dengan tatapan sekilas, lalu perhatiannya beralih pada ponsel di tangannya. Kami dipersilakan masuk ruang tamu yang megah. Sofa-sofa ukiran kayu jati berjejer rapi, dengan bantal-bantal bludru yang mahal. Televisi layar datar berukuran besar terpampang di dinding, di samping lemari pajangan berisi kristal-kristal mewah. Aku merasa seperti alien yang tersesat di planet asing. Bima duduk di sampingku, mencoba memberikan kekuatan dengan meremas tanganku. Kalian mau minum apa? Tanya Ibu Lastri, akhirnya memecah keheningan yang canggung. Bima sudah sering kesini, jadi sudah tahu. Kata, sudah sering kesini, itu seolah sengaja ditekankan untukku. Apa saja, Bu, kami tidak merepotkan, jawab Bima. Aku mengangguk menyetujui. Tak lama, Rina kembali dengan nampan berisi teh hangat dan piring berisi kue-kue kering yang cantik. Setelah beberapa obrolan basa-basi yang terasa hambar, tentang perjalanan kami, tentang kabar Mas Arya dan Doni, sampailah pada momen yang kutakuti, pemberian hadiah. Aku mengambil tas jinjing berisi kain batik itu, dengan tangan sedikit gemetar. Ini Bu, ada sedikit oleh-oleh dari kami. Semoga Ibu berkenan, kataku, menyerahkannya pada Ibu Lastri. Ibu Lastri menerima tas itu, ekspresinya tetap datar. Ia membuka resletingnya perlahan, lalu mengeluarkan kain batik itu. Matanya menyapu kain tersebut, dari ujung ke ujung. Sebuah kerutan muncul di dahinya. Oh, ini batik? Tanyanya, suaranya terdengar ragu. Batik tulis, Bu. Dari desa kami, jawabku, mencoba menjelaskan dengan antusias. Setiap motifnya saya gambar sendiri, lalu saya celup dengan tangan. Rina yang semula sibuk dengan ponselnya, kini ikut melongok. Ia menatap kain itu, lalu mengangkat alisnya. Batik? Masih ada ya yang pakai batik tulis kayak gini? Katanya, suaranya jelas mengandung nada meremehkan. Batik sekarang kan sudah modern, motifnya lebih kekinian. Ini, motifnya kuno sekali. Ia bahkan tak sungkan untuk tertawa kecil, diikuti desahan pelan dari Ibu Lastri. Hatiku mencelos. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang meremas jantungku. Panas, perih, dan malu. Tatapan Rina seolah mengatakan, lihatlah hadiah murahanmu ini, tidak sebanding dengan kemewahan rumah kami. Bima memegang tanganku lebih erat, tahu apa yang kurasakan. Ia mencoba menyela, ini batik handmade, Rina. Susah lo membuatnya. Namun, Rina tak peduli. Ah, buat apa susah-susah kalau hasilnya begini? Lebih baik beli yang sudah jadi, merek terkenal, lebih berkelas, katanya, masih dengan nada mengejek. Ibu Lastri meletakkan kain batik itu di meja samping, seolah benda itu tidak penting. Ia tak berkomentar lebih lanjut, namun tatapan matanya sudah berbicara 1000 bahasa. Tatapan itu berkata, kamu dan hadiahmu tidak sebanding dengan kami. Aku menunduk, mencoba menyembunyikan wajahku yang mungkin sudah memerah menahan malu. Aku tahu batik itu bukan batik dari butik mahal, tapi aku membuatnya dengan niat tulus. Aku tak menyangka akan disambut dengan cemoohan seperti ini. Air mata rasanya sudah menggenang di pelupuk mata, tapi aku menahannya sekuat tenaga. Aku tidak ingin terlihat lemah di hadapan mereka. Suasana kembali hening, kali ini lebih berat dari sebelumnya. Aku merasa tak nyaman di sofa mewah ini,
ingin sekali segera pergi dari sini. Bima mencoba mengalihkan pembicaraan, bertanya tentang kabar toko dan sawah keluarga. Namun, aku tahu, luka dari cemoohan tentang batik itu sudah terukir dalam hatiku. Aku sadar, perjuanganku untuk diterima di keluarga ini akan sangat berat. Sepanjang sore itu, aku hanya banyak diam. Sesekali, aku melirik Ibu Lastri dan Rina. Mereka tampak acuh, sesekali berbisik-bisik dan melirik ke arahku. Aku bisa merasakan setiap tatapan itu, setiap bisikan itu, menelusuri penampilanku, kerudung sederhana, pakaian yang tak bermerek, dan tentu saja, hadiah murah yang kubawa. Mereka tak segan untuk berbicara keras tentang harga barang, tentang merek-merek mewah, seolah ingin menyadarkanku tentang jurang pemisah di antara kami. Bahkan saat makan malam, suasana tetap terasa kaku. Bapak Hardi, mertuaku, memang lebih ramah. Ia bertanya tentang desaku dan pekerjaanku, mencoba mencairkan suasana. Namun, Ibu Lastri dan Rina tetap dingin. Rina bahkan membandingkan masakanku dengan masakan yang biasa Ibu Lastri buat, atau masakan istrinya Mas Arya yang katanya sangat pandai membuat kue-kue modern. Aku hanya bisa tersenyum masam, mencoba menelan ludah yang terasa pahit. Malam itu, saat kami berdua di kamar, aku tak bisa menahan air mataku lagi. Bima memelukku erat. "Maafkan mereka, Salwa," bisiknya, suaranya penuh penyesalan. Aku tidak tahu mereka akan seperti ini. Aku menggeleng dalam pelukannya. "Bukan salahmu, Bima. Aku tidak menyangka akan sebegini parahnya. Aku hanya berharap, esok hari, segalanya akan lebih baik." Namun, harapan itu terasa sangat tipis. Hari-hari berikutnya di rumah mertua terasa seperti ujian kesabaran yang tak berkesudahan. Setiap pagi, aku berusaha bangun paling awal, menyiapkan sarapan sederhana untuk Bima, meski Ibu Lastri sudah punya asisten rumah tangga yang selalu sigap. Aku ingin menunjukkan bahwa aku bukan menantu yang hanya berdiam diri. Namun, setiap gerakanku, setiap usahaku, seolah tak terlihat di mata mereka. "Salwa, kamu tidak perlu repot-repot," kata Ibu Lastri suatu pagi, saat aku sedang mengelap meja makan. "Ada Bei Inah yang mengerjakan semua. Kamu duduk saja, seperti Rina. Jangan sampai tanganmu kasar." Ucapannya terdengar halus, tapi nada suaranya seolah meremehkan pekerjaanku. Aku hanya bisa tersenyum kecut, lalu kembali ke kamarku. Rina memang selalu santai, bangun siang, dan baru keluar kamar setelah semua sarapan tersaji. Penampilan fisik juga selalu menjadi bahan perbandingan. Rina sering memakai baju-baju modis, kerudung yang dililit gaya terbaru, dan tas tangan bermerek. Aku hanya punya beberapa gamis sederhana dan kerudung segi 4 biasa. Ibu Lastri pernah berkata, "Salwa, kalau ke pasar jangan pakai kerudung warna itu, nanti disangka tukang jamu." Aku hanya tersenyum tipis, menahan perih. Bagiku, pakaian adalah penutup aurat, bukan ajang pamer kemewahan. Aku mencoba berinteraksi dengan Rina, mengajaknya mengobrol tentang hobinya, atau tentang kota tempat ia tinggal. Namun, ia selalu membalas dengan jawaban singkat, bahkan terkadang mengalihkan pandangan. "Kamu tidak pernah bosan pakai baju begitu terus, Salwa? Tidak ada variasi sedikit?" tanyanya suatu sore, saat kami duduk di teras. Aku hanya bisa menjawab, "Sudah nyaman, Mbak Rina." "Nyaman sih nyaman, tapi kan harus mengikuti zaman juga," timpalnya, sambil memamerkan gelang emas di pergelangan tangannya. "Lihat ini, aku baru beli. Modelnya lagi tren." Ia seolah ingin menunjukkan bahwa hidupku jauh tertinggal dari gaya hidupnya yang glamor. Aku hanya mengangguk, mencoba menunjukkan ketertarikan, padahal hatiku sudah mati rasa. Obrolan di meja makan tak jauh berbeda. Mereka selalu membicarakan tentang liburan ke luar negeri, tentang mobil baru Mas Arya, atau tentang bisnis kontraktor Doni yang sedang berkembang pesat.
Aku hanya bisa mendengarkan, sesekali menimpali dengan anggukan atau senyuman. Aku merasa seperti orang asing di tengah-tengah keluarga suamiku sendiri. Bima sering mencoba mengalihkan topik, menanyakan tentang desaku, tapi selalu gagal. Memangnya di desamu ada apa saja, Salwa? Tanya Ibu Lastri suatu kali, nada suaranya terdengar meremehkan. Paling juga sawah dan kebun, kan? Tidak ada mal, tidak ada kafe-kafe bagus seperti di kota. Aku menghela napas dalam hati. Ada Bu, desa kami punya kebun kopi, hasil kopinya juga sudah diekspor ke beberapa kota besar. Jawabku, mencoba bangga. Tapi Ibu Lastri hanya mengedikkan bahu, seolah tak tertarik. Malam hari, saat Bima sudah terlelap, aku seringkali terjaga. Pikiranku berkelana, mengingat setiap cemoohan, setiap tatapan remeh yang kuterima. Aku bertanya-tanya, apakah aku memang tidak pantas untuk Bima? Apakah kesederhanaanku adalah sebuah aib bagi mereka? Air mata seringkali membasahi bantal, tapi aku selalu berusaha menghapusnya sebelum Bima terbangun. Aku tak ingin ia merasa bersalah. Bima, suamiku, adalah satu-satunya pelipur lara. Ia selalu memelukku, menguatkanku, dan meyakinkanku bahwa yang terpenting adalah kebahagiaan kami berdua. Biarkan saja mereka, Salwa. Mereka hanya belum mengenalmu saja, katanya suatu malam, sambil mengusap air mataku. Nanti juga mereka akan tahu, kamu itu wanita yang baik. Aku ingin percaya, tapi rasanya sulit sekali. Suatu sore, Bapak Hardi mengajakku dan Bima berkeliling kebun belakang rumah. Kebun itu sangat luas, ditanami berbagai macam pohon buah. Ini hasil kerja keras Bima sewaktu muda, Salwa, kata Bapak Hardi, menunjuk pohon mangga yang rindang. Dulu dia suka sekali berkebun. Aku tersenyum, membayangkan Bima kecil bermain di kebun ini. Aku merasa sedikit nyaman, karena Bapak Hardi selalu bersikap ramah padaku. Namun, saat kami kembali ke rumah, Ibu Lastri langsung menyambut kami dengan wajah cemberut. Bima, kenapa ajak Salwa ke kebun? Kotor itu, nanti baju bagusnya jadi kena lumpur, katanya. Padahal, aku hanya memakai gamis biasa dan sandal jepit. Rina yang duduk di teras, juga ikut berkomentar, Kak Salwa kan tidak terbiasa panas-panasan, Bu. Nanti kulitnya hitam. Aku menghela napas, lagi-lagi. Seolah-olah mereka ingin aku menjadi patung yang tak boleh melakukan apapun. Aku mencoba mencari kesibukan lain, membantu Bey Inah di dapur. Aku senang memasak, dan ingin mencoba membuat beberapa hidangan khas desaku untuk mereka. Namun, lagi-lagi, Ibu Lastri melarang. Tidak usah, Salwa. Bey Inah sudah masak banyak. Masakanmu juga belum tentu cocok di lidah kami. Perkataan itu bagai tamparan keras. Aku merasa tak berguna, tak dihargai. Mereka seolah menolak setiap bagian dari diriku, setiap usaha tulusku. Aku hanya bisa mundur, menatap bahan-bahan makanan yang sudah kusiapkan, lalu menghela napas. Apakah aku harus menyerah? Haruskah aku hanya berdiam diri, mengikuti kemauan mereka, dan membiarkan mereka terus meremehkanku? Tidak. Sebuah suara kecil dalam hatiku berbisik. Aku tidak akan menyerah. Aku percaya, suatu saat nanti, mereka akan melihat. Mereka akan melihat bahwa nilai seseorang tidak ditentukan dari harga pakaiannya, merek tasnya, atau seberapa mahal hadiah yang ia bawa. Nilai itu terletak pada hati, pada ketulusan, dan pada kemampuannya untuk berbuat baik. Aku menguatkan tekad. Aku akan tetap menjadi diriku sendiri, Salwa yang sederhana, yang bangga dengan asal-usulnya, dan yang mencintai Bima dengan sepenuh hati. Mungkin, suatu saat nanti, situasi akan berbalik. Mungkin, suatu saat nanti, apa yang mereka cemoohkan justru akan menjadi penyelamat bagi mereka. Aku hanya bisa menunggu, dan terus berdoa. Suatu sore, ketika mentari mulai condong ke barat,
Desa Mekarjaya digegerkan oleh sebuah kabar buruk. Waduk penampung air irigasi yang selama ini menjadi sumber pengairan utama bagi sawah-sawah warga, termasuk sawah keluarga mertuaku, mengalami kebocoran parah. Kabarnya, bagian dasar waduk retak, dan air mulai merembes keluar dengan derasnya. Jika tidak segera ditangani, ratusan hektar sawah terancam kekeringan. Kabar itu menyebar cepat dari mulut ke mulut. Wajah-wajah panik terlihat di mana-mana. Petani-petani berkumpul di balai desa, berdiskusi dengan suara-suara tegang. Bapak Hardi, mertuaku, langsung terlihat cemas. Bagaimanapun, sebagian besar penghasilan keluarganya berasal dari hasil panen sawah. Jika sawah kering, tentu saja mereka akan mengalami kerugian besar. Ibu Lastri dan Rina juga tampak tegang. Bagaimana ini, Pak? Kalau sawah kering, panen kita bagaimana? Tanya Ibu Lastri pada Bapak Hardi, suaranya sedikit gemetar. Rina sudah sibuk menelepon suaminya, Doni, berharap ada solusi dari kenalan-kenalan kontraktornya. Doni, tolong carikan orang yang bisa memperbaiki waduk itu. Berapapun biayanya, tidak masalah, teriaknya panik. Beberapa hari berlalu, namun masalah tak kunjung terselesaikan. Tim dari Dinas Pengairan sudah datang, tapi mereka bilang kerusakan waduk terlalu parah dan membutuhkan biaya serta waktu yang tidak sedikit untuk perbaikan total. Doni, suami Rina, sudah mencoba menghubungi beberapa kenalannya. Namun semua kontraktor yang ia kenal hanya mau mengerjakan proyek besar, bukan perbaikan darurat seperti ini. Ketegangan di rumah mertua semakin terasa. Ibu Lastri mulai sering mengeluh, bahkan memarahi Bei Inah karena hal-hal kecil. Rina juga terlihat lesu, ponselnya tak lagi seramai dulu. Mereka yang biasanya angkuh, kini tampak tak berdaya di hadapan masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan uang atau koneksi. Aku memperhatikan mereka dari jauh, merasakan simpati, namun juga sebuah pemikiran lain. Bagaimana kalau kita coba cari tahu penyebab retaknya? Bu, tanyaku suatu pagi, mencoba ikut campur. Aku teringat kakekku di desa yang dulu sering bercerita tentang struktur tanah dan air. Ibu Lastri menatapku dengan tatapan aneh. Memangnya kamu tahu apa? Salwa, ini masalah teknis, butuh ahli. Bukan cuma orang desa sepertimu yang bisa ikut campur. Rina hanya mendengus, seolah aku ini hanya membuat kekacauan. Aku terdiam, lagi-lagi. Mereka benar-benar menganggap remeh kemampuanku. Padahal, desaku juga punya banyak masalah irigasi. Kakekku sering mengajakku melihat waduk-waduk kecil, menjelaskan bagaimana lumpur bisa menggerus dasar, atau akar pohon bisa membuat retakan. Aku memang tidak sekolah tinggi, tapi aku punya pengetahuan alam yang mungkin mereka tak punya. Bima mencoba membelaku. Salwa sering membantu kakeknya dulu, Bu. Dia tahu banyak tentang tanah dan air, kata Bima. Ibu Lastri hanya mengibaskan tangannya. Sudah, Bima. Jangan ngawur. Lebih baik kalian berdoa saja, semoga ada solusi cepat. Aku menghela napas. Rasanya sia-sia saja mencoba memberi masukan. Keesokan harinya, Bapak Hardi terlihat semakin putus asa. Beberapa petani sudah mulai mengeluh karena sawah mereka mulai kering. Daun-daun padi menguning, pertanda buruk. Panen yang seharusnya berlimpah, kini terancam gagal total. Keluarga mertuaku pun menghadapi ancaman kerugian finansial yang signifikan. Bahkan, Ibu Lastri sempat menangis di kamar, hal yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku tak bisa tinggal diam. Melihat keputusasaan di mata Bapak Hardi dan tangisan Ibu Lastri, hatiku tergerak. Terlepas dari perlakuan mereka padaku, mereka adalah keluarga Bima. Aku tidak bisa membiarkan mereka menghadapi masalah ini sendiri. Diam-diam, tanpa sepengetahuan Ibu Lastri dan Rina, aku memutuskan untuk pergi ke waduk. Salwa, kamu mau kemana? Tanya Bima saat melihatku bersiap-siap. Aku ingin melihat waduknya, Bima.
Mungkin ada sesuatu yang bisa kulakukan, jawabku. Bima awalnya ragu, tapi melihat tekad di mataku, ia akhirnya mengizinkan. Tapi hati-hati ya, Salwa. Jangan terlalu dekat dengan retakannya. Aku mengangguk, lalu bergegas pergi. Sesampainya di sana, suasana waduk sangat ramai. Beberapa warga desa terlihat mencoba memperbaiki, namun mereka hanya menggunakan peralatan seadanya, dan retakan itu terlalu besar untuk ditangani. Aku berjalan mendekat, memperhatikan air yang mengalir deras dari celah-celah retakan di dasar waduk. Aku jongkok, menyentuh tanah di sekitar retakan, mencoba merasakan teksturnya. Tiba-tiba, pandanganku tertuju pada sebuah akar pohon beringin tua yang tumbuh persis di pinggir waduk. Akarnya menjalar sangat luas. Beberapa bagian bahkan masuk ke dalam tanah di bawah struktur waduk. Aku teringat cerita kakek, bahwa akar pohon yang terlalu besar bisa merusak pondasi bangunan, termasuk waduk. Apakah ini penyebabnya? Aku mencoba berbicara dengan salah seorang warga yang sedang bekerja. "Pak, apakah sudah diperiksa bagian akar pohon itu?" tanyaku. Bapak itu menatapku aneh. "Oh, itu pohon sudah dari dulu, Neng. Tidak ada masalah. Ini retaknya di dasar, mungkin karena tanahnya bergerak." Aku mengangguk, tak ingin berdebat. Tapi dalam hatiku, aku punya firasat lain. Aku kembali ke rumah dengan 1000 pikiran. Bagaimana cara meyakinkan mereka bahwa akar pohon itu bisa jadi penyebabnya? Mereka pasti akan menertawakanku lagi. Aku tidak punya gelar insinyur. Aku hanya seorang wanita desa yang berhijab dengan pengetahuan seadanya. Namun, aku tak bisa menyerah begitu saja. Terlalu banyak sawah yang terancam. Malam itu, aku menceritakan dugaanku pada Bima. Menurutku, akar pohon beringin itu yang membuat waduknya retak. "Bima," kataku, "kakek dulu pernah bilang, akar yang kuat bisa menghancurkan fondasi." Bima terdiam, berpikir. "Mungkin kamu benar, Salwa, tapi bagaimana cara kita meyakinkan ibu dan Rina?" Pertanyaan Bima benar. Bagaimana caranya? Mereka sudah skeptis sejak awal. Mereka sudah meremehkan setiap ucapan dan tindakanku. Aku tahu, aku harus membuktikan dugaanku ini, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Aku harus mencari cara untuk menunjukkan bahwa pengetahuanku, meskipun sederhana, bisa jadi lebih berharga daripada semua uang dan koneksi yang mereka banggakan. Keesokan harinya, aku tak bisa lagi menahan diri untuk berdiam diri. Meskipun perkataanku selalu diremehkan, aku tahu aku harus mencoba. Aku mulai mencari cara untuk membuktikan dugaanku tentang akar pohon beringin tua itu. Bapak Hardi masih terlihat putus asa, mondar-mandir di halaman dengan wajah lesu. Ibu Lastri dan Rina sibuk bertelepon, mencari pinjaman atau solusi dari pihak luar. Aku mendekati Bapak Hardi. "Bapak, bolehkah saya bertanya sesuatu?" tanyaku hati-hati. Ia menatapku, matanya sedikit memerah karena kurang tidur. "Ada apa, Salwa?" tanyanya. "Bapak, kalau menurut saya, retakan di waduk itu mungkin bukan hanya karena tanah bergeser. Bagaimana kalau karena akar pohon beringin yang di pinggir waduk itu?" kataku, mencoba menyampaikan dugaanku selembut mungkin. Bapak Hardi mengerutkan kening. "Pohon beringin itu? Ah, tidak mungkin, Salwa. Pohon itu sudah ada sejak puluhan tahun lalu, bahkan sebelum waduk ini dibangun. Tidak pernah ada masalah." Aku menghela napas. Ini dia, tembok keraguan yang sama. Aku tak punya bukti kuat, hanya pengalaman dan cerita dari kakek. Tapi aku harus meyakinkan. "Bapak, kakek saya dulu pernah bilang, akar pohon beringin itu sangat kuat dan bisa menjalar jauh. Kadang, ia bisa merusak fondasi kalau terlalu dekat. Mungkin, selama ini retakannya kecil, tapi karena debit airnya besar, retakannya jadi membesar." Jelasku, mencoba memberi argumen logis. Bapak Hardi terdiam,
berpikir. Mungkin ia melihat ada sedikit harapan di mataku. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Tanyanya, ada sedikit nada penasaran di suaranya. Aku memberanikan diri. Begini, Pak. Saya tahu cara tradisional untuk menghentikan pertumbuhan akar. Dulu di desa kami, kalau ada pohon besar yang akarnya merusak jalan atau rumah, kami menaburkan campuran garam kasar dan kapur di sekitar akar yang paling dekat dengan retakan. Mungkin ini bisa membantu melemahkan akarnya, lalu kita bisa menambalnya. Wajah Bapak Hardi berubah. Ia menatapku dengan tatapan tak percaya. Garam dan kapur? Salwa, ini masalah besar, bukan masalah sepele seperti menyiram tanaman. Tepat saat itu, Ibu Lastri dan Rina lewat. Mereka mendengar percakapanku. Salwa, jangan mengada-ada, seru Ibu Lastri, suaranya naik 1 oktav. Ini masalah hidup mati petani, kok kamu malah bicara yang aneh-aneh? Rina tertawa sinis. Iya, Kak Salwa. Ini kan masalah infrastruktur, bukan masalah dapur. Mana bisa diselesaikan pakai garam dan kapur? Kakak ini ada-ada saja. Mereka berdua menertawakanku, suara tawa mereka bergema di telingaku. Aku menunduk, malu. Bima segera datang dan mencoba menenangkan suasana. Sudah Bu, sudah Rina. Salwa kan hanya mencoba membantu. Namun, Ibu Lastri tak mau mendengar. Membantu apa? Membantu membuat masalah makin parah? Jangan ikut campur hal-hal yang tidak kamu mengerti. Salwa, katanya tegas. Aku hanya bisa diam, menahan air mata yang kembali menggenang. Rasanya ingin sekali aku berteriak, menjelaskan bahwa pengetahuanku ini bukan omong kosong. Meskipun begitu, sebuah ide terlintas di benakku. Aku tahu, aku tak bisa menunggu persetujuan mereka. Aku harus bertindak. Aku membutuhkan garam kasar dan kapur. Malam itu, diam-diam aku meminta bantuan Bima. Bima, aku butuh garam kasar dan kapur. Sedikit saja. Jangan bilang Ibu dan Rina. Bima menatapku dengan cemas. Kamu mau melakukan apa? Salwa, nanti kalau mereka tahu. Aku harus mencoba, Bima. Kalau tidak, aku tidak akan tenang, kataku meyakinkan. Bima akhirnya mengangguk. Ia tahu, sekali aku sudah punya tekad, sulit sekali untuk menghentikanku. Keesokan paginya, Bima diam-diam membawa pulang sekarung kecil garam kasar dan kapur. Aku menyimpannya di gudang belakang, jauh dari pandangan Ibu Lastri dan Rina. Siang harinya, saat Ibu Lastri dan Rina pergi ke kota kecamatan untuk mengurus sesuatu, aku mengambil kesempatan. Dengan ditemani Bima, kami berdua kembali ke waduk. Salwa, apa kamu yakin? Tanya Bima, melihatku menggendong karung kecil itu. Yakin, Bima. Bismillah, jawabku. Sesampainya di sana, kami mencari bagian akar pohon beringin yang paling dekat dengan retakan waduk. Aku mulai menggali sedikit tanah di sekitar akar, lalu menaburkan campuran garam dan kapur di sana. Bima membantuku menutupi kembali tanahnya. Beberapa petani yang masih berjaga di waduk menatap kami dengan heran. Mereka mungkin berpikir kami sedang melakukan hal aneh. Tapi aku tak peduli. Aku hanya berharap ini bisa berhasil. Aku melakukannya dengan sepenuh hati, berharap pengetahuan sederhana ini bisa membawa perubahan. Kami melakukannya selama beberapa jam, hingga tanganku terasa pegal dan keringat membasahi bajuku. Aku bisa merasakan tatapan penasaran dari beberapa warga yang lewat. Ada yang berbisik-bisik, ada yang menggelengkan kepala, seolah menganggapku gila. Tapi aku tak peduli. Aku hanya fokus pada pekerjaanku, berharap setiap butir garam dan kapur yang kutaburkan bisa menjadi solusi. Keesokan harinya, tak ada perubahan signifikan. Retakan masih terlihat, air masih merembes. Ibu Lastri dan Rina kembali dari kota dengan wajah lesu. Mereka gagal mendapatkan bantuan yang mereka harapkan.
Aku hanya bisa mengamati dari jauh, tanpa berani bertanya. Aku tahu, mereka masih belum percaya padaku. 2 hari kemudian, aku kembali ke waduk untuk memeriksa. Aku melihat retakan itu masih ada, namun sepertinya aliran air yang merembes sudah sedikit berkurang. Aku menaburkan lagi garam dan kapur, kali ini lebih banyak, dan lebih merata di sekitar akar yang kukurangkan. Bima tetap setia mendampingiku, menjadi satu-satunya orang yang percaya padaku di tengah ketidakpercayaan keluarga besarnya. Aku tidak mengatakan apapun pada Ibu Lastri dan Rina tentang yang kulakukan. Aku hanya akan menunggu sampai ada hasilnya. Aku tahu, jika aku berbicara sekarang, mereka hanya akan menertawakanku lagi. Aku akan membuktikan dengan tindakan, bukan dengan kata-kata. Aku akan menunjukkan bahwa kesederhanaan dan pengetahuan tradisional, terkadang, bisa lebih berharga daripada semua uang dan koneksi. Seminggu berlalu sejak aku menaburkan garam dan kapur di sekitar akar pohon beringin. Setiap pagi, aku diam-diam pergi ke waduk, ditemani Bima, untuk memeriksa kondisinya. Awalnya, tidak ada perubahan yang signifikan. Retakan masih terlihat, meskipun aliran air yang merembes memang sedikit berkurang. Aku mulai merasa cemas, takut dugaanku salah dan semua usahaku sia-sia. Namun, pada hari ke-8, aku melihat sesuatu yang berbeda. Retakan di dasar waduk itu, yang semula menganga, kini tampak sedikit menyempit. Aliran air yang merembes pun jauh lebih sedikit, hanya tetesan-tetesan kecil. Aku menyentuh dasar waduk, dan kurasakan tanah di sekitarnya terasa lebih padat. Bima, lihat, seruku pelan, tak bisa menyembunyikan kegembiraanku. Retakannya mengecil. Bima mendekat, mengamati dengan saksama. Wajahnya yang semula cemas kini berubah menjadi terkejut, lalu tersenyum lebar. Benar, Salwa, kamu berhasil, bisiknya, memelukku erat. Air mataku menetes, bukan karena sedih, tapi karena lega dan bahagia. Usahaku tidak sia-sia. Pengetahuanku yang diremehkan, kini mulai menunjukkan hasilnya. Beberapa petani yang sedang melintas di dekat waduk, juga mulai menyadari perubahan itu. Loh, kok retakannya jadi kecil ya? Airnya juga tidak deras lagi merembesnya, kata salah seorang petani. Mereka mendekat, mengamati dengan penasaran. Wah, ajaib ini. Kemarin masih besar retakannya, timpal yang lain. Mereka saling berpandangan, bingung. Aku tak berkata apa-apa. Biarlah mereka mencari tahu sendiri. Aku hanya tersenyum tipis, menatap waduk yang perlahan-lahan mulai pulih. Bima dan aku kembali ke rumah, masih menyimpan rahasia kecil kami. Kami ingin melihat bagaimana reaksi Ibu Lastri dan Rina saat mereka menyadarinya sendiri. Keesokan paginya, kabar tentang retakan waduk yang ajaib menyebar ke seluruh desa. Beberapa petani yang tidak percaya datang sendiri untuk melihat buktinya. Mereka terkejut melihat kondisi waduk yang membaik. Siapa yang memperbaiki ini? Tidak ada tim dari dinas, kan? Tanya mereka. Namun, tak ada yang tahu jawabannya. Bapak Hardi, yang juga mendengar kabar itu, segera bergegas ke waduk. Wajahnya yang semula muram, kini berubah menjadi penuh keheranan. Ia mengamati retakan itu dari dekat, menyentuhnya, dan mencoba memastikan bahwa ia tidak salah lihat. Subhanallah, bagaimana ini bisa terjadi? Gumamnya, matanya berbinar. Ia langsung kembali ke rumah dengan wajah ceria. Bu, Rina, waduknya sudah membaik. Seru Bapak Hardi begitu masuk rumah. Ibu Lastri dan Rina menatapnya tak percaya. Bapak ini ada-ada saja. Tidak mungkin secepat itu, kata Ibu Lastri. Rina hanya mendengus, pasti cuma perasaan Bapak saja. Namun, Bapak Hardi bersikeras. Tidak. Kalian harus lihat sendiri. Retakannya mengecil, airnya sudah tidak deras lagi merembes. Akhirnya, Ibu Lastri dan Rina ikut pergi ke waduk.
Aku dan Bima mengikuti dari belakang, menahan senyum. Sesampainya di sana, ekspresi wajah mereka berubah drastis. Dari skeptis menjadi terkejut, lalu bingung. Bagaimana bisa? Bisik Ibu Lastri, seolah tak percaya pada apa yang dilihatnya. Rina juga terdiam, matanya membelalak. Mereka tak bisa membantah bukti yang ada di depan mata. Beberapa warga desa yang sudah lebih dulu di sana, mulai berbisik-bisik. Kabar-kabarnya, istrinya Bima yang melakukan sesuatu di sini. Bu, kata seorang tetangga pada Ibu Lastri, suaranya pelan. Ibu Lastri langsung menoleh padaku, tatapan matanya penuh selidik. Aku hanya bisa tersenyum tipis, tanpa berkata apa-apa. Ia tak bertanya langsung padaku, namun aku tahu, ia mulai curiga. Rina juga melirikku dengan tatapan takjub, seolah baru menyadari keberadaanku. Ia mungkin mengingat perkataanku tentang garam dan kapur. Rasa malu dan canggung mulai terlihat di wajahnya. Mereka yang semula menertawakanku, kini dihadapkan pada kenyataan bahwa solusi konyolku ternyata berhasil. Keesokan harinya, beberapa warga desa datang ke rumah mertua. Mereka ingin bertanya kepadaku tentang keajaiban waduk itu. Mereka memuji keberhasilanku, bahkan ada yang menyebutku sebagai penyelamat desa. Ibu Lastri dan Rina terlihat tidak nyaman. Mereka tak bisa lagi menyembunyikan kekagetan dan mungkin rasa malu. Salwa, apakah benar kamu yang melakukan sesuatu pada waduk itu? Tanya Ibu Lastri akhirnya, saat warga sudah pulang. Nada suaranya sedikit berbeda, tidak lagi sedingin dulu. Aku mengangguk. Iya, Bu. Saya hanya menaburkan garam dan kapur di sekitar akarnya, seperti yang saya bilang sebelumnya. Ibu Lastri terdiam. Ia menatapku lama, tatapannya kini bukan lagi meremehkan, melainkan penuh pertanyaan. Rina juga menatapku, ekspresinya sulit ditebak. Mereka mungkin tak pernah membayangkan bahwa pengetahuan sederhana dari desa seberang, dari seorang wanita berhijab yang mereka anggap kuno, bisa menyelamatkan sawah-sawah mereka. Perlahan-lahan, suasana di rumah mertua mulai berubah. Ibu Lastri tidak lagi sering mengeluh. Rina tidak lagi menertawakanku terang-terangan. Namun, mereka belum sepenuhnya menerima. Masih ada ganjalan, masih ada rasa gengsi yang menahan mereka untuk sepenuhnya mengakui keberhasilanku. Aku tahu, ini baru permulaan. Aku harus membuktikan lebih banyak lagi. Meskipun begitu, aku merasa sedikit lega. Setidaknya, satu dinding telah roboh. Mereka kini tahu bahwa aku bukan hanya istri Bima yang pendiam dan sederhana, tapi aku punya sesuatu yang berharga dalam diriku. Aku berharap, ini akan menjadi langkah awal untuk bisa sepenuhnya diterima di keluarga ini. Ketika seluruh desa mulai merasakan kelegaan karena masalah waduk telah teratasi, sebuah ujian yang jauh lebih berat tiba-tiba datang. Kali ini, ujian itu tidak hanya menyangkut pertanian, tetapi langsung menyerang jantung keluarga mertuaku. Bapak Hardi, yang selama ini terlihat sehat dan perkasa, mendadak jatuh sakit. Pagi itu, saat kami sedang sarapan, Bapak Hardi tiba-tiba mengeluh pusing hebat dan mual. Wajahnya pucat pasi, dan keringat dingin membasahi dahinya. Ibu Lastri dan Bima panik. Rina, yang baru saja keluar kamar, langsung ikut terkejut melihat kondisi ayahnya. Kami segera membawanya ke rumah sakit di kota kecamatan. Hasil pemeriksaan dokter sangat mengejutkan. Bapak Hardi didiagnosis mengidap penyakit yang cukup serius dan harus segera dirawat inap. Biayanya tidak sedikit, dan perawatan intensif harus dilakukan. Ibu Lastri langsung lemas mendengar kabar itu. Rina tak bisa berhenti menangis, merasa tak berdaya. Bagaimana ini, Bima? Biaya rumah sakit mahal sekali, bisik Ibu Lastri, suaranya parau. Wajahnya yang biasanya angkuh, kini terlihat rapuh. Rina sudah menghubungi Doni, suaminya, meminta bantuan finansial. Doni memang sukses, tapi tentu saja,
Jumlah uang yang dibutuhkan untuk perawatan Bapak Hardi bukan hal sepele. Melihat kondisi mereka, aku merasa iba. Uang yang selama ini menjadi kebanggaan mereka, kini tidak bisa menyelesaikan segalanya. Kesehatan Bapak Hardi tidak bisa dibeli. Ketakutan akan kehilangan orang yang mereka cintai, jauh lebih besar daripada ketakutan akan kehilangan harta benda. Bima mencoba menenangkan ibunya. Kita akan urus bersama, Bu. Kita pasti bisa mencari jalan keluar. Namun, aku tahu, Bima pun sedang cemas. Gaji guru honorer tentu tidak cukup untuk membiayai pengobatan yang mahal ini. Aku hanya bisa berdoa dalam hati, semoga Allah memberikan kesembuhan pada Bapak Hardi. Beberapa hari Bapak Hardi dirawat di rumah sakit. Kondisinya naik turun, membuat kami semua cemas. Ibu Lastri dan Rina terlihat sangat terpukul. Mereka seringkali terlihat termenung di ruang tunggu, mata mereka sembab karena kurang tidur dan menangis. Ketegasan Ibu Lastri seolah luntur, berganti dengan ekspresi keputusasaan. Aku mencoba membantu semampuku. Aku bergantian menjaga Bapak Hardi di rumah sakit dengan Bima, agar Ibu Lastri dan Rina bisa beristirahat di rumah. Aku membawakan mereka makanan yang kubuat sendiri, mencoba memberikan sedikit kehangatan dan kenyamanan di tengah suasana duka. Namun, mereka masih terlihat canggung menerimanya. "Terima kasih, Salwa," kata Ibu Lastri suatu sore, saat aku membawakannya teh hangat di rumah sakit. Itu adalah ucapan terima kasih pertama yang keluar dari mulutnya dengan tulus kepadaku. Aku tersenyum. "Sama-sama, Bu. Kita harus kuat. Bapak pasti sembuh." Aku tahu, di saat seperti ini, kata-kata sederhana lebih berarti daripada segala kemewahan. Namun, cobaan belum berakhir. Suatu malam, kondisi Bapak Hardi memburuk drastis. Dokter mengatakan ia membutuhkan tindakan medis darurat yang biayanya sangat besar, bahkan lebih besar dari perkiraan awal. Ibu Lastri panik. Ia menelepon Mas Arya dan Doni, namun mereka juga kesulitan mencari dana sebesar itu dalam waktu singkat. "Bagaimana ini, Bima? Kita tidak punya uang sebanyak itu," tangis Ibu Lastri. Rina sudah bersimpuh di lantai, air matanya tak terbendung. Mereka benar-benar berada di titik terendah. Harta yang mereka banggakan, kini terasa tak berdaya. Koneksi yang mereka miliki, tak bisa memberi solusi instan. Aku menatap mereka, hatiku teriris. Ini adalah saatnya untuk menunjukkan bahwa aku ada untuk mereka, bukan hanya di saat senang, tapi juga di saat sulit. Aku ingat, aku punya sedikit tabungan dari hasil menjual batik-batikku. Jumlahnya memang tidak seberapa dibandingkan biaya pengobatan Bapak Hardi, tapi setidaknya, itu bisa menjadi awalan. "Bu, saya punya sedikit tabungan," kataku pelan, mendekati Ibu Lastri. "Tidak banyak, tapi semoga bisa membantu untuk sementara waktu." Ibu Lastri dan Rina menatapku dengan tatapan tak percaya. Mereka mungkin tak pernah menyangka bahwa aku, yang selama ini mereka anggap miskin dan tak punya apa-apa, akan menawarkan bantuan finansial. Ibu Lastri menatapku, matanya berkaca-kaca. Ia tak berkata apa-apa, namun tangannya meraih tanganku, menggenggamnya erat. Genggaman itu terasa hangat, berbeda dengan genggaman dingin saat pertama kali kami bertemu. Aku tahu, ini adalah sebuah tanda. Tanda bahwa dinding di antara kami, perlahan-lahan mulai runtuh. Aku menyerahkan buku tabunganku pada Bima. "Ini, Bima. Ambil saja semua isinya," kataku. Bima menatapku haru, matanya penuh cinta. "Salwa, kamu yakin?" tanyanya. Aku mengangguk. "Yakin, Bima. Bapak adalah ayahmu, juga ayahku sekarang. Kita harus berjuang bersama." Melihat tulusnya niatku, Ibu Lastri tak bisa lagi menahan tangisnya. Ia memelukku erat, untuk pertama kalinya. Pelukan itu terasa hangat, penuh penyesalan, namun juga kelegaan. Aku bisa merasakan pundaknya bergetar.
Rina juga mendekat, menyeka air matanya, dan menatapku dengan pandangan yang berbeda. "Maafkan kami, Salwa," bisik Ibu Lastri dalam pelukanku. Suaranya terdengar sangat tulus. "Kami sudah banyak berbuat salah padamu." Aku membalas pelukannya, tak bisa berkata-kata. Ini adalah momen yang kuharapkan, momen di mana mereka melihatku bukan dari harta, tapi dari hati. Setelah keputusan untuk menggunakan tabunganku untuk biaya pengobatan awal Bapak Hardi, suasana di rumah sakit sedikit lebih tenang. Meskipun jumlahnya belum mencukupi seluruh biaya, setidaknya itu menjadi penolong di saat genting. Bima segera mengurus administrasi dan Bapak Hardi pun bisa segera mendapatkan tindakan medis darurat. Aku tidak hanya memberikan bantuan finansial. Selama Bapak Hardi dirawat, aku menjadi penopang utama bagi keluarga mertuaku. Saat Ibu Lastri dan Rina kelelahan, aku yang menemani Bapak Hardi di ruang perawatan. Aku memijat kakinya yang pegal, menyuapi makanan rumah sakit yang hambar, dan membacakan ayat-ayat Al-Quran untuk menenangkan hatinya. Aku bahkan belajar bagaimana cara mengganti perban dan membersihkan luka dengan bantuan perawat. Ketelatenan dan kesabaranku yang dulu sering diremehkan, kini menjadi sangat berharga. Aku bisa melihat perubahan di mata Ibu Lastri dan Rina. Tatapan mereka bukan lagi tatapan sinis, melainkan tatapan kagum dan haru. Suatu pagi, saat Bapak Hardi sudah mulai membaik dan bisa diajak berbicara, ia memegang tanganku erat. "Salwa, terima kasih banyak, Nak," katanya, suaranya lemah tapi tulus. "Kamu sudah banyak membantu kami. Maafkan Bapak dan Ibu yang dulu." Ia tak melanjutkan ucapannya, namun aku tahu apa maksudnya. Aku hanya tersenyum, mengusap tangannya. "Tidak apa-apa, Bapak. Yang penting Bapak cepat sembuh." Ibu Lastri yang saat itu berada di ruangan, langsung meneteskan air mata. "Benar kata bapakmu, Salwa. Kamu ini memang anak yang baik. Kami yang salah, sudah meremehkanmu," katanya, suaranya bergetar menahan tangis. Rina juga mengangguk, matanya sembab. "Maafkan aku juga, Kak Salwa. Aku jahat sekali padamu." Mendengar pengakuan tulus mereka, hatiku terasa lapang. Semua rasa sakit dan perih yang dulu kurasakan, seolah sirna. Ini adalah pengakuan yang paling berharga, lebih berharga dari apapun. Aku memeluk Ibu Lastri, lalu memeluk Rina. Di tengah derai air mata, kami saling memaafkan dan menerima. Sebuah ikatan baru, ikatan keluarga yang tulus, mulai terjalin. Tidak hanya di rumah sakit, aku juga turun tangan membantu keluarga mertuaku mengelola toko bahan bangunan dan sawah. Selama Bapak Hardi sakit, semua operasional terhenti. Ibu Lastri dan Rina tidak terbiasa mengurusnya. Aku, dengan pengalaman hidup di desa dan sedikit pengetahuan tentang pengelolaan, mencoba membantu. Aku datang ke toko, membereskan stok barang, menghitung pemasukan dan pengeluaran, serta melayani beberapa pelanggan yang datang. Awalnya, Ibu Lastri ragu. "Kamu yakin bisa, Salwa? Ini kan urusan bisnis," katanya. Aku hanya tersenyum. "Bismillah, Bu, saya akan coba." Aku tahu, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kemampuanku yang lain. Aku berinteraksi dengan para buruh tani di sawah, menanyakan kondisi padi, dan memberikan beberapa saran berdasarkan pengalaman bertani kakekku. Mereka terkejut melihatku turun langsung. Padahal istri Bima yang lain, maksudnya istri Mas Arya dan Rina, tidak pernah melakukan hal seperti itu. Mereka menghargaiku, karena aku tidak segan untuk kotor dan berdiskusi dengan mereka. Bima sangat bangga melihatku. Ia tahu, aku bukan hanya cantik dari luar, tapi juga dari dalam. "Kamu memang luar biasa, Salwa," bisiknya suatu malam, saat kami berdua pulang dari sawah. Aku hanya tersenyum. Semua ini kulakukan karena cinta, cinta pada Bima, dan kini, cinta pada keluarga baruku. Tak disangka, berkat ketelatenanku,
Toko bahan bangunan kembali berjalan normal. Beberapa pelanggan bahkan memuji caraku melayani mereka. Panen di sawah juga bisa diselamatkan, berkat pengetahuanku tentang irigasi dan perawatan tanaman yang kupelajari dari kakek. Perlahan, kekhawatiran finansial keluarga mertuaku mulai mereda. Mereka melihat bahwa aku tidak hanya pandai mengurus rumah tangga, tapi juga bisa diandalkan dalam hal bisnis dan pertanian. Ibu Lastri sering memelukku, matanya penuh syukur. Rina, yang dulunya sering menertawakanku, kini sering meminta nasihat dariku, baik tentang cara berpakaian yang lebih sederhana tapi tetap modis, hingga cara mengurus rumah tangga. Kini, aku tidak lagi merasa seperti orang asing di rumah ini. Aku merasa menjadi bagian dari mereka, bagian yang penting. Setiap gerakanku dihargai, setiap perkataanku didengar. Mereka tidak lagi meremehkan kesederhanaanku, justru mereka menghargainya. Aku tahu, ini adalah hadiah terbaik yang bisa kudapatkan. Ini adalah bukti bahwa penilaian terhadap seseorang tidak bisa hanya dilihat dari tampilan luar, atau dari seberapa mahal barang yang ia miliki. Ketulusan hati, kesabaran, dan kemampuan untuk berbuat baik adalah harta yang tak ternilai harganya. Aku bersyukur, Allah telah menunjukkan jalan ini padaku, jalan untuk membuktikan diri. Setelah Bapak Hardi pulih sepenuhnya dan kembali ke rumah, suasana di keluarga mertua berubah drastis, seperti siang dan malam. Rumah yang dulunya kaku dan dingin, kini dipenuhi kehangatan. Gelak tawa sering terdengar, dan percakapan di meja makan kini lebih santai dan akrab. Aku tidak lagi merasa canggung, melainkan merasa benar-benar menjadi bagian dari keluarga ini. Pada suatu malam, saat kami berkumpul di ruang keluarga, Bapak Hardi memulai pembicaraan dengan suara serius. "Salwa, Ibu dan Bapak ingin meminta maaf padamu," katanya, menatapku dengan tatapan tulus. Ibu Lastri mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Benar, Nak. Kami sangat menyesal atas semua perkataan dan perlakuan kami dulu. Kami sudah meremehkanmu, menertawakanmu karena hadiah yang kamu bawa, dan menganggapmu tidak sebanding dengan kami." Ia melanjutkan, suaranya sedikit bergetar, "Kami terlalu dibutakan oleh harta benda dan status sosial. Kami lupa bahwa yang terpenting dalam hidup ini adalah ketulusan hati dan kebaikan. Kamu sudah menunjukkan itu semua, Salwa. Kamu menyelamatkan sawah kami, dan kamu yang paling sigap saat bapakmu sakit. Kamu yang paling banyak berkorban." Rina, yang duduk di samping Ibu Lastri, juga ikut berbicara. "Kak Salwa, aku benar-benar minta maaf. Aku sangat jahat padamu. Aku selalu membanding-bandingkanmu dan menertawakan pilihanmu. Aku tidak tahu, ternyata di balik kesederhanaanmu, kamu punya hati yang sangat mulia dan kemampuan yang luar biasa," katanya, lalu memelukku erat. Aku membalas pelukannya, air mata haru menetes di pipiku. Aku memandang Bima, yang duduk di sampingku. Ia tersenyum, matanya penuh kelegaan dan kebahagiaan. Ia tahu, ini adalah momen yang sangat ia nantikan. Semua perjuangan kami, semua kesabaran yang kujalani, kini terbayar lunas. Aku tidak lagi dipandang sebelah mata. Aku tidak lagi dicemooh. Aku kini diterima sepenuhnya, dengan segala kesederhanaanku. "Tidak apa-apa, Bapak, Ibu, Mbak Rina," kataku, suaraku sedikit tercekat menahan haru. "Saya sudah memaafkan kalian. Yang terpenting sekarang, kita semua bisa berkumpul lagi dalam keadaan sehat dan bahagia." Senyum tulus mengembang di wajah mereka. Malam itu, kami berbicara panjang lebar, dari hati ke hati, melepaskan semua beban dan kesalahpahaman yang selama ini memisahkan kami. Keesokan harinya, Bapak Hardi dan Ibu Lastri mengundang semua tetangga dekat dan beberapa kerabat untuk acara syukuran kecil-kecilan atas kesembuhan Bapak Hardi. Dalam sambutannya, Bapak Hardi secara terbuka memuji diriku di hadapan semua orang. "Kami ingin berterima kasih kepada menantu kami, Salwa," katanya, suaranya lantang.
Dialah yang menyelamatkan sawah-sawah kita dari kekeringan, dan dialah yang paling banyak membantu saat saya sakit. Wajah Ibu Lastri berbinar bangga saat Bapak Hardi berbicara. Ia bahkan menepuk pundakku, seolah ingin menunjukkan bahwa aku adalah menantu kebanggaannya. Rina juga tersenyum padaku, tanpa ada lagi jejak-jejak sinisme di matanya. Aku merasa malu sekaligus bahagia. Ini adalah pengakuan di hadapan publik, sebuah validasi atas keberadaanku di tengah keluarga ini. Para tetangga dan kerabat yang hadir menatapku dengan tatapan kagum. Beberapa dari mereka mendekat, menjabat tanganku, dan mengucapkan selamat. "Kamu memang wanita yang hebat, Salwa," kata salah seorang ibu tetangga. "Kami tidak menyangka, di balik penampilanmu yang sederhana, ada hati dan pikiran yang begitu luar biasa." Aku hanya bisa tersenyum dan berterima kasih atas semua pujian itu. Aku tidak pernah menginginkan pujian, aku hanya ingin diterima. Tapi kini, aku mendapatkan lebih dari itu. Aku mendapatkan cinta, penghargaan, dan tempat di hati keluarga mertuaku. Hadiah batik tulis yang dulu mereka cemooh, kini terasa seperti mahkota yang kusematkan di kepalaku. Ibu Lastri bahkan meminta kepadaku untuk mengajarinya cara membuat batik tulis. "Salwa, ajari ibu ya. Ibu ingin belajar dari kamu," katanya suatu sore dengan senyum tulus. Rina juga ikut antusias, ingin belajar dari kakak iparnya. Aku tentu saja senang sekali. Dulu, mereka menertawakan batikku, kini mereka ingin belajar membuatnya. Sebuah ironi yang indah. Aku kini sering menghabiskan waktu dengan Ibu Lastri dan Rina, tidak hanya mengobrol, tapi juga berbagi ilmu dan pengalaman. Aku mengajarkan mereka tentang perawatan tanaman, tentang cara mengelola keuangan rumah tangga yang sederhana namun efektif, dan tentu saja, tentang ketenangan hati dalam berserah diri pada Allah. Mereka pun mulai belajar dariku, bukan hanya ilmu praktis, tapi juga tentang nilai-nilai kehidupan yang selama ini mungkin luput dari perhatian mereka. Mereka mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya terletak pada kekayaan materi, tapi pada kebersamaan, ketulusan, dan rasa syukur. Aku bersyukur, Allah telah memberiku kesempatan ini. Kesempatan untuk membuktikan bahwa kesederhanaan bukan berarti kemiskinan hati, dan bahwa hijab yang kukenakan bukan penghalang untuk berbuat baik. Sebaliknya, itu adalah identitasku yang membuatku kuat dan bermartabat. Hari-hari di desa Mekarjaya kini terasa sangat berbeda. Rumah mertua yang dulu terasa seperti istana dingin, kini telah berubah menjadi rumah yang penuh kehangatan dan canda tawa. Setiap pagi, aku dan Ibu Lastri sibuk di dapur, menyiapkan sarapan bersama. Rina juga sering bergabung, mencoba beberapa resep baru yang kudapatkan dari ibuku di desa seberang. Tidak ada lagi perbandingan tentang harga pakaian atau merek tas. Justru, Ibu Lastri sering memuji gaya berhijabku yang sederhana namun rapi. "Salwa, kerudungmu selalu pas dipakai. Ibu jadi ingin pakai kerudung seperti kamu," katanya suatu hari, membuatku tersipu malu. Bahkan Rina, yang dulunya selalu tampil modis, kini lebih sering memakai pakaian yang lebih santun, meskipun tetap terlihat anggun. Kain batik tulis yang dulu menjadi bahan cemoohan, kini dipajang dengan bangga di ruang tamu. Setiap tamu yang datang, selalu ditunjukkan oleh Ibu Lastri. "Ini batik buatan menantu saya, Salwa. Cantik kan? Dia sendiri yang membuatnya dengan tangan," katanya, suaranya penuh kebanggaan. Aku hanya bisa tersenyum. Itu adalah pengakuan yang paling manis, setelah semua yang terjadi. Hubunganku dengan Ibu Lastri dan Rina kini sangat dekat. Mereka sudah seperti ibuku dan adikku sendiri. Kami sering berbagi cerita, bercanda, dan saling mendukung. Aku sering memberikan masukan tentang bisnis toko bahan bangunan, dan mereka selalu mendengarkan dengan penuh perhatian. Pengalamanku di desa, yang dulu mereka anggap kampungan, kini menjadi aset berharga. Bapak Hardi juga semakin membaik. Ia sering mengajakku dan Bima berbincang di teras rumah,
menikmati sore hari. Kami membahas berbagai hal, dari kondisi sawah hingga rencana masa depan. Beliau tidak lagi cemas berlebihan tentang harta benda, melainkan lebih banyak bersyukur atas kebersamaan dan kesehatan yang diberikan Allah. Desa Mekarjaya juga berubah. Setelah masalah waduk teratasi, para petani kembali bersemangat. Aku kadang-kadang ikut membantu mereka di sawah, memberikan saran-saran tentang perawatan tanaman yang lebih baik. Aku juga sering dikunjungi oleh ibu-ibu PKK yang ingin belajar membuat kerajinan tangan sederhana. Aku senang berbagi ilmu dan melihat mereka bersemangat. Bima, suamiku, adalah orang yang paling bahagia. Ia tak lagi harus menjadi jembatan antara dua dunia yang berbeda. Kini, dunia kami telah menyatu, penuh dengan cinta dan pengertian. Ia sering memelukku dan berbisik, "Kamu sudah mengubah segalanya, Salwa. Terima kasih." Aku hanya bisa membalas senyumnya, karena kebahagiaanku pun tak kalah besarnya. Kami memang tidak hidup dalam kemewahan berlimpah seperti yang dulu diidamkan keluarga mertua. Kami hidup sederhana, dengan gaji guru honorer Bima dan sedikit penghasilan dari kerajinan tanganku. Namun, kami merasa kaya, bukan dengan harta benda, tapi dengan cinta, kebersamaan, dan rasa syukur. Pelajaran yang kudapatkan dari semua ini sangat berharga. Aku belajar bahwa kesabaran akan membuahkan hasil, bahwa ketulusan hati akan selalu dihargai, dan bahwa kebaikan akan selalu menemukan jalannya. Aku juga belajar bahwa penilaian terhadap seseorang tidak boleh hanya berdasarkan penampilan luar atau harta yang dimiliki. Hidup ini adalah tentang memberi dan menerima. Dulu, mereka mungkin memberiku cemoohan, tapi kini, mereka memberiku cinta dan penerimaan. Aku belajar memaafkan, dan dari proses memaafkan itu, aku menemukan kedamaian. Aku yakin, kebahagiaan sejati terletak pada kesederhanaan, pada penerimaan diri, dan pada kemampuan untuk mencintai tanpa syarat. Kisah tentang aku yang ditertawakan keluarga mertua karena membawa kado murah, kini telah menjadi cerita inspiratif di Desa Mekarjaya. Orang-orang sering membicarakannya, bagaimana sebuah hadiah sederhana bisa mengubah pandangan, dan bagaimana seorang menantu berhijab bisa membawa berkah. Aku hanya berharap, kisah ini bisa menjadi pengingat bagi banyak orang, bahwa nilai seseorang tidak pernah ditentukan oleh apa yang ia miliki, melainkan oleh siapa dirinya dan bagaimana ia berinteraksi dengan sesama. Aku kini benar-benar bahagia. Kebahagiaan yang sederhana, namun tulus dan penuh makna. Sebuah kebahagiaan yang tak pernah kusangka akan kudapatkan, terutama dari mereka yang dulu pernah menertawakanku.